Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Alhamdulillah rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dalam kesempatan siang kali ini kita akan melanjutkan bab yang masih berkaitan dengan orang tua ya, dengan hak-hak dan kewajiban antara kita dan orang tua. Bab yang sekarang akan kita bacakan adalah babu da'watil walidain, bab doa kedua orang tua. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu da'watil walidain, bab doa kedua orang tua. Qala al-Imam rahimahullah, haddatsana Mu'adz bin Fadalah qala haddatsana Hisham an Yahya huwa ibnu Abi Katsir an Abi Ja'far annahu sami'a Abu Hurairah yaqul qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabatun lahunna la syakka fihinna." Tiga doa yang mustajab, yang tidak diragukan lagi. Da'watul mazlumi, yang pertama yaitu doanya orang yang dizalimi. Wa da'watul musafiri, dan yang selanjutnya doa orang yang lagi dalam perjalanan jauh, musafir. Wa da'watul walidi ala waladihi, dan yang terakhir ini yang masuk ke dalam bab doa orang tua terhadap anaknya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membacakan hadis ini dan hadis yang setelahnya. Hanya saja hadis yang setelahnya panjang, nanti kita bacakan sesuai dengan kebutuhan kita terhadap syahid dalam hadis yang kedua itu. Pertama, Rasulullah SAW mengatakan tadi doa, ada tiga doa yang mustajab. Yang pertama beliau sebutkan da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Ya. Kalau dikatakan doa orang yang dizalimi, berarti ada orang yang zalim dan ada perbuatannya, yaitu kezaliman. Ya, supaya kita semua lebih hati-hati, tidak terjerumus ke dalam kezaliman, karena ternyata
salah satu akibat buruk dari perbuatan kezaliman itu, orang yang kita zalimi doanya tidak tertolak mustajab. Maka sejenak kita memahami tentang zalim dan menzalimi. Zalim atau az-zulmu itu secara bahasa adalah al-jur wa mujawazatu al-hadd, tindakan tidak adil dan melampaui batas. Sedangkan secara istilah adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi al-mukhtas bihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, imma binuqsanin, baik mengurangi hal tersebut dari seharusnya 10.000 yang nyampe 5.000, itu zalim. Au ziyadah, atau ditambah sebaliknya, yang seharusnya 5.000 menjadi 10.000. Au udul anil waqt wal makan, ataupun tidak sesuai tempat dan juga waktunya, yang seharusnya 7 jam jadi 5 jam, yang seharusnya misalkan di kantor ada di jalan atau di lain sebagainya itu, ataupun yang harusnya, ini juga kezaliman, yang harusnya Wawan sama Wiwin terjadi pernikahan Wawan dengan Wawan atau Wiwin dengan Wiwin. Ini juga bentuk kezaliman yang sudah merebak sekarang, yang katanya di Sukabumi ini juga, kata Kapolsek kemarin, sudah banyak yang terjangkit penyakit HIV karena kezaliman ini. Jeruk makan jeruk, jeruk makan jeruk, luar biasa. Ternyata sudah ada di Sukabumi ini. Nah, ini kezaliman. Kezaliman ini ada dua. Pertama, zalimun li nafsih. Zalimun li nafsih itu menzalimi diri sendiri. Dan kezaliman yang terbesar yang kita lakukan adalah kezaliman manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu kesyirikan, kekufuran, kenifakan. Itu sepertinya kita menzalimi Allah, tapi pada hakikatnya kita menzalimi diri sendiri. Ini adalah dosa yang paling besar, kesyirikan. Allah mengatakan inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Dulu ketika kita mengikuti di masjid ini Syekh Abdurrahman Fadli, ketika daurah dari Kuwait itu, ketika mentafsirkan surah Al-Kahfi, beliau memberikan ilustrasi yang ringan. Kenapa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu merupakan kezaliman yang sangat besar? Beliau mengatakan, seandainya saya punya apa ini namanya, air mineral itu, saya kasih ke Syekh Faiz Degel, ini air. Kemudian Syekh Faiz menengok ke sebelah kanannya, ada Mas Nanang. Mas Nanang, thank you, syukron katsiran. Berterima kasih kepada orang yang di sampingnya, bukan berterima kasih kepada orang yang telah memberinya. Kan seharusnya berterima kasih kepada siapa? Yang memberi air ini. Nah, ini adalah salah satu bentuk kezaliman yang tidak tahu terima kasih. Ini baru air. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan segalanya kepada kita. Bukan hanya air saja dalam kehidupan kita ini. Kita telah dijadikannya sebagai manusia. Tidak kebayang ya Mbah Yayun, kalau kita dijadikan jalan aspal itu,
setiap hari diinjak. Dan kita pun dijadikan sebagai seorang yang mukmin. Ya, di antara manusia-manusia yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat yang diberikan kepada kita. Lantas kita mempersembahkan ibadah kita kepada selain Allah, yang disebut dengan kesyirikan itu, menyebutkan Allah. Mungkin tidak terasa, tapi sudah merebak di mana-mana. Kalau kita mau berdagang, datang kan ke Mbah Dukun. Mbah Dukun nanti ngambil. Kamu berangkat di jam sekian, Atau kamu kalau mau nikahan musim hujan, datang ke pawang hujan supaya tidak ada hujan. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan kezaliman yang sangat besar. Yang kedua, zalim yang terjadi bainan nas, antara sesama manusia, yang diringkas dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pertanyaan Rasulullah, atadrunal muflis, tahukah kalian siapa orang yang muflis, yang bangkrut? Kemudian para sahabat mengatakan, qal al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang muflis itu, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak memiliki harta kekayaan, tidak memiliki uang. Kemudian Rasulullah mengatakan, innal muflisa min ummati yati yaumal qiyamah bisalatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku itu adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan sholatnya yang begitu banyak, zakatnya, puasanya, wayati qad syatama hada, tetapi dia telah menghina si fulan, wa qadhafa hada, menuduh si fulan, wa akala mala hada, mengambil harta si fulan, wa safaka dama hada, menumpahkan darah si fulan, wa daraba hada, memukul si fulan, fa yu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Jadi ketika kelak yaumul hisab, ketika kita dihisab, semua kita dihisab, yang kecil yang besar, sampai antara manusia dengan manusia. Kezaliman tentang harta, tentang kehormatan dan sebagainya. Dan ketika kebaikan kita itu habis, karena dibagi-bagikan sama orang-orang yang telah pernah kita zalimi dulu ketika di dunia, maka yang tersisa adalah kejelekan orang lain yang akan ditransfer ke kita. Kemudian summa turiha finnar, kemudian dia akan dilemparkan, dihempaskan ke dalam api neraka. Ini adalah kezaliman antara sesama. Maka bukan hanya takut dari berbuat zalim itu kita didoakan tidak baik oleh orang-orang yang dizalimi, tapi selain itu konsekuensinya terlalu berat untuk kita pikul ketika kita berbuat zalim. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayatnya mengatakan, innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Innahu la yuflihul zalimun. Orang-orang zalim itu tidak akan pernah sukses. Kemudian apa lagi? Banyak lagi ayat-ayatnya. Dan ini sepatutnya kita selalu mengingat akan ayat-ayat tentang kezaliman, dan kemudian mengingatkan kepada anak-anak kita, murid-murid kita, santri-santri kita yang sekarang itu lagi merebak dengan istilah kata apa? Bully itu, ya. Ini nggak tahu apa obatnya sampai sekarang terkait membuli ini. Mungkin
tentang ayat-ayat dan hadis-hadis tentang kezaliman itu perlu kita cetak dan mampang di setiap sudut, ya. Karena semakin merebak, ya. Mungkin karena tontonan, karena film-film yang disuguhkan sekarang yang digandrungi anak-anak itu banyak justru menggiring untuk melakukan hal-hal yang negatif seperti yang sudah kita banyak saksikan. Kemudian wa da'watul musafir, dan doa yang kedua adalah doa orang yang dalam perjalanan jauh, tetapi perjalanannya bukan perjalanan maksiat, ya. Para ulama dikatakan li gharabatihi wa inkisari nafsihi, karena seorang yang lagi perjalanan jauh dari sana keluarga, ya, Rasulullah mengatakan safar itu qit'atun minal azab, sebagian daripada siksa azab. Maka doa orang yang lagi seperti itu, ya, kemungkinan diijabahnya dekat, ya. Kemudian yang terakhir, ini yang berkaitan dengan judul yang kita bacakan sekarang adalah doa orang tua terhadap anaknya. Tentunya ini adalah doa keburukan, karena temanya kita kan lagi berbicara doa keburukan. Dari sini dalam syarahnya dikatakan kenapa disebut walid, tidak disebut walidah. Walidahnya gak ada. Ataupun syarah dikatakan karena doa ibu itu, ya, lebih kuat dibandingkan doa ayah. Walaupun secara bahasa walid itu bisa untuk ayah dan juga bisa untuk ibu, seperti kata zauj itu bisa untuk istri dan juga bisa untuk suami, ya. Hanya saja kalau disebutkan dua-duanya walid wal walidah, kalau walid itu ibu yang melahirkan, walidah itu ibu yang melahirkan. Kalau walid, salah satu makna dari walada yuwalidu adalah ansala yursilu, yang menyebabkan lahirnya seorang istri. Nah di sini kita kan sebagai orang tua, ya, saya pun sebagai orang tua, dan banyak saya sudah menjadi orang tua. Terkadang kan kalau kita lagi marah itu tidak ketahan, kan? Kalau lagi marah itu kita berbicara yang kurang baik untuk anak-anak kita. Pernah merasakan itu belum? Saya yakin pernah, ya. Begitulah cobaan kita, ya, dari anak itu. Nah, apakah ketika kita dalam kondisi marah seperti itu, sumpah serapah terhadap anak kita, termasuk doa yang mustajab, ya? Maka jawabannya, ya, ada di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan surah Yunus ayat 11. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walau yu'ajjilullah lin-nasi syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajalahum. Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Kemudian Ibnu Katsir menerangkan, yukhbiru ta'ala an hilmihi wa lutfihi bi'ibadihi. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita tentang kasih sayang dan kelembutannya. Annahu la yastajibu lahum idza da'u ala anfusihim aw amwalihim aw auladihim fi hali dhajarihim wa ghadabihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir mengatakan, tidak akan mengabulkan doa ketika doa kejelekan untuk diri, harta dan anak-anak mereka fi hali dhajarihim wa ghadabihim, ketika dalam kondisi marah dan kesal.
wa annahu ya'lamu minhum adamal qasdi ila iradati dzalik, karena Allah mengetahui bahwa kita tidak menginginkan itu. Falihada la yastajibu lahum wal halah hadhihi lutfan wa rahmah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Seperti tadi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan rahimnya, kasih sayang kepada kita, tidak akan mengijabah doa tersebut, ya. Tapi walaupun demikian, ya, kita harus benar hati-hati menjaga lisan ini. Walaupun kita tahu tadi penjelasan Ibnu Katsir terhadap surah Yunus ayat 11 itu, kita harus hati-hati menjaga lisan, sebisanya jangan sampai keluar sumpah serapah, baik untuk anak kita ataupun murid-murid kita. Karena Al-Imam Al-Bukhari selanjutnya mencantumkan hadis yang di sini sangat jelas sekali, doa seorang ibu, yaitu kisahnya Juraij yang sudah pada sering didengar semua. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini langsung sanadnya kepada Rasulullah melalui jalur Abu Hurairah, ya. Saya kalau dibaca kayaknya nggak cukup waktunya, dan ini pun sering kisahnya didengar. Yang jelas intinya saya baca langsung bahasa Indonesianya. Kata Abu Hurairah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada anak yang berbicara dari kalangan manusia kecuali Isa bin Maryam dan juga sahib Juraij. Nah, ini yang akan kita ceritakan. Walaupun sebenarnya ada 3, satu lagi dalam hadis yang lain. Dikatakan di sini, Juraij itu adalah seorang rahib, ahli ibadah, tukang ibadah. Nah, rahib, kiai kalau sekarang. Ya, Pak Ridwan, kiainya Bani Israel. Nah, tukang ibadah. Kemudian pada suatu hari ibunya memanggil, "Ya Juraij, wahai Juraij, wa huwa yusolli." Juraij itu lagi sholat, bukan lagi main game, lagi sholat nih, lagi sholat. Faqala fi nafsihi wa huwa yusolli, ummi wa sholati. Ibuku, artinya saya memenuhi panggilan ibuku atau sholatku. Kemudian faro'a an yusira sholatahu, dia melihat melanjutkan sholatnya. Kemudian ibunya memanggil lagi, Juraij. Juraij mengatakan, sholatku ibuku, sampai 3 kali. Ibunya kesal. Kemudian beliau mengatakan, la amatakallah ya Juraij hatta tanzura fi wajhil mumisat. Semoga Allah tidak mematikan kamu sampai engkau melihat wajah-wajah para pelacur. Ini doa ibu Juraij dalam kondisi kesal dan marah, betul nggak? Betul kan? Lagi marah nih. Ya, bayang. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan doanya. Bayangkan lagi sholat padahal. Saya gak kebayang kalau kita lagi main game dipanggil orang tua atau main apa saja yang berbau maksiat, kemudian menghiraukan perintah orang tua. Juraij saja yang dalam ketaatan dalam sholat dipanggil orang tuanya, kemudian dia lebih memilih sholatnya yang dikatakan inilah sholat sunnah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa ibunya. Kemudian lanjutannya di sini dikatakan ada seorang wanita yang hamil mengakui telah dihamili oleh siapa? Juraij. Kemudian dipanggillah wanita tersebut oleh raja. Kemudian raja mengatakan panggil si Juraij. Kemudian panggil si Juraij ke sini dan hancurkan tempat ibadahnya. Kemudian dihancurkan tempat ibadahnya, si Juraijnya diikat, dibawa ke depan raja. Kemudian ditanya oleh raja, faqala al-malik, "Ma tazumu hadhihi?" Qala, "Ma tazumu?" Qala, "Tazumu anna waladaha minka." Wahai Juraij, wanita ini mengaku anaknya dari kamu. Ini wanita ini yang ditolak cintanya oleh Juraij. Artinya dia menggoda Juraij, Juraijnya gak mau. Kemudian dia berzina dengan tukang pengembala, Ar-Ra'i. Kemudian kata Juraij, apa yang dikatakan wanita ini? Wanita itu mengaku bahwa anaknya ini lahir karena berzina denganmu. Kemudian Juraij
Mana ini ya? Qala anti tazumin. Juraij mengatakan, kamu menganggap itu? Qala na'am. Qala aina hadha shaghir. Kemudian Juraij mengatakan, mana anaknya? Dalam riwayat yang lain dikatakan Juraij berwudu dulu, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian bertanya kepada bayi tersebut, wahai bayi, ya, siapa bapakmu? Man abuk? Qala ra'iyal baqar. Si bayi mengatakan, bapakku adalah pengembala sapi. Kemudian raja meminta maaf, kemudian menyuruh kepada Juraij, kepada tentaranya untuk membangun kembali saumaahnya, ya, dan bertanya kepada Juraij, wahai Juraij, tadi kamu ketika lewat orang wanita-wanita pelacur kamu tersenyum, kenapa? Kata Juraij, aku teringat doa ibuku dulu ketika aku sholat, ibuku memanggil, kemudian ibuku aku tidak menolehnya. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doanya. Maka ini pelajaran besar bagi kita bahwa doa orang tua itu luar biasa. Ketika kita dalam ketaatan pun ternyata Allah menjawabnya. Terlebih kita dalam kondisi yang misalkan lalai dan lain sebagainya, maka tidak layak untuk menolak permintaan kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.